sehat, semangat, tepat melayani masyarakat. Otomatis kuncinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mohon izin dulu buka maskernya supaya ngobrolnya leluasa, kemudian jelas, jadi bisa didengar dengan jelas. Ini kita berada di Desa Ciwaruga, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Desa Ciwaruga adalah desa kelahiran saya, kelahiran Ciidar. Saya tahu banget Ciwaruga dari zaman ketika ada Walungan Ciberem. Walungan Ciberem. Oh, di sebelah sana. Iya. Kita berada bersama Bapak Ngojai di Krowi. Bersama Tripida Desa Ciwaruga. Ini ada yang paling cantik. Boleh izin buka masker aja? Oh, siap. Buka aja maskernya. Nah, itu kan kita udah minta izin dulu ngobrol beberapa menit ke depan supaya kelihatan wajahnya. Oh, ini ternyata Ibu Sekdesnya, Ibu Sekretaris Desa, Ibu siapa? Ibu Dedah Jubaida. Ibu Dedah, asli orang Ciwaruga. Saya asli dari Karawang. Oh, Karawang. Ya. Asli Karawang. Pantasnya Jangan bilang goyang gitu. kan kalau orang dengar Karawang pasti identik dengan goyang Karawang. Juga suka goyang. Bisa nggak ya? Sekeding. Ketikun. Ini yang di tengah ini teman saya dari zaman kita sekolah di SMP, kemudian di SMA kita satu sekolah. Yang tidak satu sekolah itu ketika sekolah SD ya. Ini teman main waktu kecil, sekarang menjadi perangkat Tripida Desa Ciwaruga. Kang Dedi Ahmadi, yang tahu Kang Dedi di sini sebenarnya Kadus. Ayo jangan kadus. Kepala dusun Desa Ciwaruga. Iya. Karena di Ciwaruga itu ada beberapa dusun. 4. Ada 4 semuanya. Ada kadus. Ya, ini kadus 1, kemudian ini kadus 2. Kadus 1 ini meliputi RW 1, RW 3, RW 6 ya. RW 2 juga kok. Nah, ini yang paling dekat di sebelah kanan saya ini saudara saya, ini kakak saya, orang tua saya. Tua banget. Kan silsilah keluarganya urutannya jadi sebagai orang tua. Ini saya panggil dulu tuh Kang Uu. Betul. Sampai sekarang masih Pak Uu. Masih Pak Utep. Pak Usep sebetulnya ini ya. Ini anak dari uak saya, Ciwaruga, Pituin Ciwaruga asli. Kemudian Kang Dedi juga asli dari Ciwaruga ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Bu Sekdes jangan yang terlalu santai. Nah, kita kan pada pakai masker. Kita pada pakai masker karena kita ada ini ada anjuran dari protokol kesehatan itu 5M kan? 5M yang pertama mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mengurangi kerumunan, dan yang kelimanya M mengurangi mobilitas ya, itu kan 5M. Nah, sementara kita ngobrol-ngobrol kita buka dulu. Karena tadi udah cuci tangan. Udah cuci tangan. Sampai saat ini untuk di desa sendiri sejauh mana tuh dari untuk dampak COVID? Kalau di Desa Ciwaruga, kalau di desa sendiri atau masyarakatnya ya? Kalau masyarakatnya mungkin dari pandemi kurang lebih setahun ini ya, untuk COVID ini dari awalnya mungkin memang pekerjaannya pada dia dari ekonominya memang kami agak ya semuanya kali ya untuk masalah itu. Jadi sampai sekarang masih belum pulih normal gitu untuk masalah ekonomi. Tapi kemarin memang kita dapat bantuan-bantuan dari pemerintah, kemudian dari juga masyarakat setempat ya, dari perumahan-perumahan kayak PRV kayak gitu, Gerlong Permai, kemudian Pondok Hijau. Jadi memang untuk secara keseluruhan gitu ya, untuk masyarakat Desa Ciwaruga itu tergolong ekonominya menurun lah ya di pandemi ini gitu. Biasanya ini masalah bantuan itu lebih dekat dengan
tanggung jawab dari Pak Kadus nih ya. Ya. Karena yang lebih dekat dengan Ya. dengan masyarakat, dengan warga adalah Kadus, kemudian Bapak RW. Ini nih Pak Kadus, dari Pak Kadus ini, Pak Kadus berapa nih? Pak Kadus 1 ini. Pak Kadus 1. Masalah bantuan ini gimana dengan keterkaitan dengan masyarakat? Biasanya ini kan yang lebih dekat dengan Ya. dengan Pak Kadus. Untuk Apa minum dicarekan? Untuk bantuan itu sendiri emang sangat diperlukan, tetapi dalam melaksanakan pembagian tersebut ya karena kita hanya mengikuti siapa yang terdaftar dari Dinsos itu sendiri, yang notabene di lapangan tidak semuanya sesuai. Nah itulah yang menjadi kendala bagi kami, karena orang yang lebih miskin atau lebih memerlukan tidak kebagian, sementara orang yang agak lumayan ya, nah, kebagian itulah yang menjadikan dilema buat kami. Nah, dari mana kita untuk bisa menutupinya itu ya kita mencari donatur lain untuk bisa membantu hal tersebut, walaupun tidak seluruhnya tercover gitu. Iya, iya. Kata Pak Utek gimana nih dengan bantuan ini yang terkait juga dengan Kadus? ya mungkin hampir mirip ya dengan Kadus 1. Terkait bantuan pertama-tama itu sangat merisaukan ya, walaupun membanggakan untuk masyarakat. Kenapa? Bikin galau. Karena bikin galau istilahnya gitu ya. Galau, bikin galau benar. Khususnya kalau pemerintahan desa otomatisnya karena ada kayak itu tadi, data udah terkirim secara fakta di sana ya, udah tidak bisa di apa-apa, udah termasuk kiriman dari data yang dulu itu mah. Sementara di situ ada orang tuh udah kaya ya, malah masih dapat bagian. Untuk dipercaya itu susah, kecuali ada perolehan-perolehan yang disepakati oleh si penerima tersebut. Nah untuk itu sampai saat ini alhamdulillah lah bahwa masyarakat itu sudah mengerti bahwa pembagian itu ini. Alhamdulillah sampai sekarang kondusif Pak, tidak ada apa-apa beda gitu ya. Alhamdulillah. Pernah ada protes nggak dari warga? Banyak. Saya katanya saya ini KTP, ada yang KTP, dari KTP kan saya udah kebagian. Kalau dia itu kebagiannya 2 kali, saya harus lagi nggak ada kejadian protes seperti itu. Banyak. Bahkan banyak ke saya Banyak. juga yang banyak Betul. di Japri gitu ya. Kenapa kok saya pas bantuan ini dapet terus sekarang enggak? Ya. Banyak itu tuh yang di Japri sampai bingung ngejelasin gitu. Soalnya kan data kita dikasih dari kayak Kemensos, terus kemudian dari Dinsos ya. Jadi by name by address gitu. Ya. Jadi ya kita menyalurkan ya sesuai dengan data yang kita terima aja seperti itu gitu. Soalnya di COVID ini karena orang yang dikatakan miskin dadakan itu benar terjadi gitu kan. Betul. Orang dia punya pekerjaan, menghasilkan uang banyak gitu. Saya kan bisa tergolong dengan miskin ngedadakan, Miskin bersama. miskin bersama. Bar. Terus ketika sekarang kan sudah hampir 1 tahun, jadi ini gimana di keadaan di desa, kemudian warga ketika sudah lama banget nih COVID gitu, Ya. Mungkin untuk desa, kalau desa ya untuk kemarin-kemarin juga bantuan-bantuan itu kan dari Kemensos, kemudian dari provinsi, dari kabupaten juga kan ada. Nah, yang tidak tercover sama mereka itu ya yang tadi data-datanya sudah ada dari pemerintah kayak PKH, kayak BPNT kayak gitu. Nah kita kan kemarin juga ada BLT dana desa. Nah itu alhamdulillah kita juga sudah mengcover 240 KPM yang berjumlah sebenarnya kan 600 jadi 300 sesungguhnya sampai Desember. Nah nanti di Januari juga ke sana karena kita anggarannya juga belum keluar lagi. Nanti kita juga sudah menentukan jumlah KPM-nya berapa untuk desa Cimaruga. Mungkin kalau kenapa turun gitu ya, kemarin kan kita 220, sekarang mungkin agak turun karena mungkin dilihat dari kondisi ekonomi di warga juga ya Pak U, Pak Dedi sudah mulai pulih gitu, yang tadinya tidak bekerja sudah mulai bekerja kembali gitu, yang tadinya usahanya memang tidak sudah tutup kemarin waktu pandemi awal-awal, sekarang udah mulai lagi, seperti itu. Iya. Oke, baik, di hal lain ini yang mungkin saya juga ingin tahu, Ibu Sekdes ini jarang sekali ya di desa ada perempuan Ya, betul. Sekdes. Ya. Ibu Sekdes ini.
mungkin tergolong sekdes yang langka di Kabupaten Bandung Barat ya. Ya. Sudah berapa lama jadi sekdes di Ciwandan? Kalau saya jadi sekdes, SK saya itu per 30 Maret 2020. Memang pada waktu pemerintahan Pak Kades baru, Pak Kades Dadang Charmana, saya jadi sekdes. Baru berarti belum setahun ini ya Cidar ya. Belum, karena sebelumnya saya masih bergelut di bidang sosial, tapi memang program-program di desa gitu, kayak PMPM perkotaan, PMPM mandiri perkotaan itu dari tahun 2008. Kemudian jadi di PKK desa juga, di PKK desa juga saya aktif sampai kemarin lah ya, sampai kemarin sebelum jadi sekdes gitu. Nah, terus kemarin kan satu periode kemarin juga suami jadi RW, jadi ya ikut-ikutan lah gitu. Ya ikut-ikutan sih, masih sedikit sih memang pengalamannya gitu. Ada kendala jadi sekdes? Ya pasti, kalau perempuan apalagi ya, karena paribasa nama Cina heureut lain ya, namun istri mah gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin ya untuk kendala itu ya kita nikmati saja ya Cidar ya. Ya itu sudah menjadi resiko kita, karena diberi tanggung jawab ya, apapun resikonya itu harus kita hadapi. Senangnya jadi sekdes? Enjoyin aja. Nah, senangnya sekarang di mana tuh suka menjadi sekdes? Gimana ya? Ya sukanya apa sih ya? Tantangan banyak. Iya, intinya ya dinikmati aja lah tantangannya. Kalau dari Pak Kadus sekarang gimana tuh kendala dan suka duka jadi kadus? Siapa? Sementara orang lain kan di luar sana nggak tahu. Oh jadi kadus seneng di desa, kerja di desa seperti ini misalnya. Saya padahal juga punya potensi menjadi kadus, kenapa saya tidak? Ini mungkin ada suka dan duka, ada kendalanya dari Kang Dedi dulu nih. Ya, suka dukanya karena kita sebagai bisa ada manfaat untuk warga, mewakili pimpinan kita sebagai kepala desa untuk kewilayahan. Nah, kalau duka itu tidak bisa, jangan dibikin jadi duka, justru jadi tantangan seperti tadi Bu Sekdes. Jadi tantangan ketika ada komplain dari warga, komplain itu sendiri karena belum komunikasi yang tidak jalan. Ya, mereka menganggap bahwa sesuatu hal karena dia tidak kebagian, banyaknya seperti itu. Nah, kunaon abdi itu kebagian. Nah, itu yang sering harus kita jelaskan dengan bahasa yang lebih bijak sehingga mereka mengerti. Ketika sudah mengerti itu tidak jadi masalah. Nah, ketika ada yang bertengkar pun sama. Tetap aja karena komunikasi yang tidak berjalan. Pada intinya kita harus ada komunikasi dengan warga, dengan siapapun, itu aja. Pak Ubu, gimana Ya. dari Pak Ubu? Kalau terkait masalah suka dan duka ya, otomatis kita disumpah sebelumnya. Terjun ke desa itu harus sanggup melawan duka, harus gembira melawan suka gitu ya. Kalau sukanya ya otomatis kita seolah-olah kan pelayanan. Nah jadi si kadus itu kan seolah-olah kepanjangan tangan dari Pak Kades untuk kewilayahan. Jadi segala sesuatu ada keluar di warga otomatis kadus dulu sebelum nerpak ke Pak Kades. Kadang-kadang warga juga langsung ke Pak Kades ada. Nah masa sukanya kita enjoyin aja ya, biar kita sehat, semangat, tepat melayani masyarakat. Otomatis itu kuncinya ya. Jadi istilahnya kalau prinsip hidup saya ini jangan takut berbuat salah selama kita bisa bertanggung jawab daripada kita tidak bisa bergerak apa-apa. Terpuruk misalnya. Nah, masalah dukanya ya itu tadi kata Pak Dedi juga jangan dibikin duka, kita sukain aja bagaimana melayani masyarakat supaya maksimal mungkin. Nah mungkin itu ya Pak. Iya, boleh. Terima kasih buat Ibu Sekdes, Pak Kadus, Kang Dedi, Kang Usep yang sudah mau ngobrol-ngobrol sama Cidar, dan kita akan tayang nanti di Cidar Channel. Kita lagi Disakrebnya ngadain program di channel saya itu Cidar Sabadesa. Jadi kita keliling desa. Boleh kita nanti pakai di live, boleh kita pakai lagi maskernya ya. Lagi masa masih pandemi ya. Boleh. Baik pemirsa YouTube Cidar Channel, kita sudahi dulu ngobrol sama Ibu Sekdes, kemudian juga Bapak Kadus, Pak Dedi Ahmadi, dan juga Pak Usep. Nanti kita akan ngobrol sama Bapak Kades yang juga kebetulan di hari ini ada, kita akan bareng-bareng ngobrol sama Pak Kades seputar Desa Ciwaruga, desa kelahiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.